Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 SMK Negeri 1 Mojosongo ATPH 1 ingin mewawancarai wirausaha di bidang pembibitan di daerah Nepen. Anggota kami ada 4 yang bernamakan Wanda Putri Padestia, nomor absen 33. Dimindur Hanifah, nomor absen 34. Yesi Wulandari, nomor absen 35. Juliana Nugraheni, absen 36. Assalamualaikum Bu, kami dari ini anggota kelompok saya dari Juliana, Yesi, ada juga Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, Bu Sri Suwarni, pemilik bibit cabai rawit Kolonjo sekitarnya komplit. Jadi saya akan menanyakan tempat pendidikan ini tuh gimana? Ini namanya UD Karya Tani. UD Karya Tani. Ibu Pailing kalau yang di itu ya, tapi dinamakan UD Karyani. Ini UD Karya Tani Bu Sri Suwarni gitu aja. Alamat lengkapnya? Alamat lengkap ini Nepen ya, Jalan Klaten, Randusari, Nepen, arah ke Kalitalang. Usaha ini di bidang apa? Maksud bidang apa? Pendidikan atau Ya, pembibitan Kolonjo. sejak kapan menjadi wirausaha? Sudah lama, 9 tahun. Bagaimana memulai usaha itu? Dari awal itu pertamanya bibit jabutan ya. Bibit cabai itu jabutan, belum ada polibekan seperti ini. Tapi langsung ke akarnya. Itu ada kalau 5 tahun dari nenek saya, ya kan? Dari orang tua saya, bergelintir ke saya. Mengadakan kalau bikin begini supaya enggak bisa mati, karena kalau bibit yang jabutan itu kalau enggak laku sekali pagi sore mati jadi sampah rugi. Nah, terus sekarang mengadakan bibitan seperti ini di kolibel gini, jadi misalkan enggak laku kita enggak khawatir banyak, masih bisa dijual besok lagi sampai ke tahap ya, habis waktunya menanam ke sawah atau ke kebun gitu. Apakah di sini ada karyawannya? Karyawan saya, kalau karyawan cuma saya kerjain sama anak-anak sendiri. Kemudian Perusahaan keluarga ya, seanak saya. Paling kalau ada kekurangan itu minta tolong. Kalau buru pekerjaan minta tolong tetangga. Kalau enggak cukup anak saya ini udah cukup. Yang jual ke itu pasar kan anak saya yang satunya, ini khusus di kebun. apa saja yang dikerjakan di Ya tomat, ya cabai, ya kapas. Nih yang ada yang di sini. Nggak usah aku ceritain, udah lengkap nih. Di sini ada segala macam. kendala apa aja yang dihadapi dalam melakukan produksi? Kendalanya ya paling-paling kadang modal. Kendalanya itu hama, Mbak. Hama. Kalau selain modal itu hama. Nah, itu kalau ada hama gitu mensikapinya bagaimana? Bu? Semprot 1 minggu sekali. Kalau belum terlalu rusak ya. Tapi kalau udah ya, kalau belum terlalu rusak itu 5 hari sekali atau 3 hari. 1 minggu itu 2 kali lah semprotnya. Tapi kalau udah stabil 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Semprotnya pupuknya ada bisa. Ini penyemprotan menggunakan apa? Semprotannya gunaknya apa? Obatnya loh. Obatnya. Kalau obat-obat itu udah aku selain anak-anakku. Kalau aku ya ini misalkan kurang baiknya ngontrol lah, kurang baiknya gimana. Pernahkah gagal Bu dalam waktu pembibitan? Pernah Gimana gagal. menjawabnya? Pernah gagalnya
juga ya. Itu kan saya belum tahu ukurannya tanah, pupuk gitu. Tapi masa udah tahu ukurannya pupuk, terus caranya kalau udah bikin bibit itu udah numbuh tokolan gitu ya. Itu kan jadinya seperti ini yang susah. Dulu pernah sering gagal. Udah bisa menyambah tapi nggak bisa berdaun gini, mati. Nah itu ya ada obatnya. Ya lama-lama kan kita bisa ini mikir ya pakai apa, bisanya sampai bagus bisa kejual, aku ndak rugi. Jadi itu pakai pupuk daun, ada obatnya sendiri. Omsetnya Maksudnya omset, hasil penjualan. oh masalah penjualan, hasil penjualannya. Masalah hasil penjualannya gimana itu maksudnya yang apa yang dimaksud? Semisal perharinya itu Keuntungan. ya. Misalkan keuntungan sebenarnya mepet nggak? Mepet. Misalkan beli bibitnya pak-pakan seperti ini ya, pak-pakannya seperti pek-pekan gini. Kan bibitnya pek-pekan seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Iya. Nah, ini yang rawit, ini tomat, ini terong, ini keriting. Yang disusahin ini pek-pekannya gini. Kadang kan langsung mau ditanam, sini kan itu seperti itu. Nah, nggak tukul. Kalau misalkan bisa tumbuh, terus ya gitu, bisa panas gitu. Itu dibilang keuntungan atau kerugiannya ya ke situ. Kalau misalkan ditanam bisa langsung tumbuh semuanya, ya keuntungan tuh ya lumayan buat sekeluarga. Tapi kalau pas banyak matinya tuh yang sepertinya di bawah itu kan banyak ya. Itu kan yang ndak hasil itu, yang mati itu. Terus nanti tak kumpulin seperti itu, nanti buat bikinin pariwitan seperti ini, dijual lagi tuh. Nah tukerannya ke situ keuntungannya gitu. Kalau masalah keuntungan nggak bisa ya mbak ngitungin perharinya berapa, itu nggak bisa, karena aku bibit itu kalau keluar ngitungnya itu paling nggak ya sebulan. Kalau sebulan itu misalkan bisa habis atau enggaknya gitu ngitungnya ya itu aja nggak bisa positif. Kalau bagi aku yang penting itu keluar masuknya, misalkan ngeluarin sekian baki itu seperti ini ya, misalkan ngeluarin sekian baki, aku pikir modalnya sekian, udah misalkan 10 baki masih bawa pulang 5 baki misalkan, otomatis 5 baki yang jalan, ya udah yang penting buat belanja, buat makan perharinya ada. Jadi ini nggak tentu ya Bu? Nah, kalau bibit gini kalau dibilang tentu nggak bisa tentu. Paling nanti per bulannya bisa ngitungnya. Nah, per bulannya itu paling kalau misalkan punya sisa nggak tahu 3 juta, nggak tahu 2 juta. Nah, itu nanti dibagikan ke anak-anak yang kerja. Jadi bagi hasil sama anak, orang cuma sama anak sendiri. Iya. Nggak usah mikir harus sebulan sekian, harus sehari sekian, nggak usah. Yang penting kita per hari-harinya itu bisa jalan. Kalau suka dukanya menjadi wirausahawan produksi bibit ini, Ya suka dukanya ya itu kalau pas sampai bibit habis modalnya nggak ada. Suka dukanya tepat itu. Keduanya kalau banyak yang mati seperti ini, contoh itu dipilih itu dukanya yang menolak bibit ini ya seperti itu dukanya. Kalau senangnya ya misalkan bibit itu lakunya cepat, tidak banyak yang mati, tapi ya tidak mungkin kalau bibitnya tidak bakal ada yang mati, tidak mungkin. Banyak
banyak telurnya. Kalau dibilang terus terang ya. Tapi kalau saya nggak usah ngeluh. Ini memang pekerjaan perhari-hari, ya nggak usah dibikin ngeluh. Stabil aja. Kalau pas untung ya buat mikir yang waktu itu rugi, kalau pas rugi ya udah ada. Itu kalau itu yang pertama. Waktu itu kan pertama kan saya bikinnya cuma itu. Nah, terus ini kan nambah. Kalau memasarkan produknya itu sendiri melalui media online atau secara langsung? Secara langsung ada, online ada. Kan udah masuk di itu. Di saya di Nah, udah masuk. Udah. Inovasi yang sudah diterapkan di produk Ibu, inovasi itu Misal Ibu melakukan apa untuk menarik konsumen dari diproduksi setiap harinya. Jumlah Produk ini ya, pembibitannya saya itu ya kalau perhari-harinya di sini tuh kadang 1 minggu mbak, 1 minggu 1 red. satu hari itu 1 red itu 60 baki lah 1 minggu. satu bagnya itu seberapa Bu? 300 360, ada yang 400. 1 minggu itu saya kalau bawa buat sini paling enggak ya 60 baki. Kalau pas rame ya pakai engkol itu ya 125-an ya kalau engkol muat. Seperti apa ya Bu? Tahap-tahap produksinya? Nah, produknya ya baru nyambah itu. Enggak, yang dari mulai persiapan Dari mulai persiapan media, terutama tanah. Sesudah tanah ada itu pupuk kandang dicaruh itu perbandingannya berapa? separuh Separuh. ya, 1 engkol 1 engkol separuh. Nanti berjaya ya, tenaganya kedua. Kalau bawa sini ya udah punya. Nah, itu benihnya itu kan pak-pakan. Ya. Itu nanti masih diseleksi dulu atau tidak? Bapak langsung? Langsung kalau benih dari PP kan langsung dibikin satu-satu ya, nanti tumbuh atau enggaknya di sini. Kalau enggak tumbuh ya dicabutin, ganti disulam. Enggak usah disulam, diganti yang sudah jalan. Nah, diambil yang mati, diganti yang udah ada. Benihnya itu per polybag semua itu berapa? Satu tetap satu. Kalau 2 itu ya kalau kelebihan kumat yang nempelin itu kadang lebih dari 2 kan udah tanggung tau udah kan pakai giting ya, jadi ngambilnya pakai giting. Ini kok ini bijian ya, ini kalau udah basah nempel ya, kalau pas nempel 2 ya udah nggak masalah, kalau nggak bisa dilepas lah itu. Alat-alat yang digunakan dalam produksi apa? Ya itu tadi cuma pakai kayu sama piring atau lepet. Cangkul gitu? Nggak usah. Ya cangkul kan kalau buat itu nyampur medianya atau cengkrong. Dibilang itu cengkrong ya ada. Terus apa itu? Grenjeng yang pakai pasir itu loh. Iya. Ah, itu juga bisa buat itu kan cepat buat ngumpulin. Kalau pacul kan buat nyaruk. Nah, kalau misalkan cengkrong yang segini-gini, besi itu kan buat biar ambiar. Ya banyak kalau perabotnya itu. Ada cangkol, ada ember, ada tenggok, bakul, ada kalau di Bandung kan bakul ya, kalau di sini ya tenggok atau budak gitulah. Ada yang pakai ember, ada yang pakai cangkol, ada yang pakai itu tadi apa? Yang buat Kayak sekop itu? sekop itu. Banyak kalau alatnya itu. Udah, itu aja Bu. Udah, wawancaranya. Terima kasih ya Bu. Maaf ada salah kata. Ya aku juga maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang mengenang sama adik-adik. Maaf. Terima
nggak merah. Merah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.